Yang sebenarnya corona ini udah hilang. Terus? Ya, soalnya harusnya kan corona ini waktu lebaran pulang kampung. Cuma pemerintah ngelarang pulang kampung. Jadi agak jadi pulang kampung, coronanya netep. Coba kalau biarin pulang kampung Pulang aja kampung kamu ya. dia ke Wuhan aslinya. Coba kalau lebaran nanti Saya kok. diizinkan pulang kampung. Semua ini berawal dari 14 hari. Kalau nggak ada 14 hari kita nggak susah. Sampai setahun. Sampai corona bikin ojol sepi pula. Bikin kegiatan sepi. Tolonglah. Ada kebijakan, tolong beri aku prakerja. Ngemis anjir bangsa. Tai, dua, telu, check in. Argi Alfariji. Saliman doang gila. Covid walaupun Covid kita tetap saliman. Masker aturan. Iya juga, harusnya kita pakai masker ya. Gua di sini mau balik hujan, podcast apa? Ya gimana, Ge? Soalnya Terus suruh nyiapin prepare-nya dulu lagi. Siap-siap. Masa bintang tamu siap-siap juga kan gimana? banyak yang diperluin ya kalau Iya. podcast. Ya wajar lah, podcast awal pembukaan aja gue nggak paham gue mau ngapain. Ya nggak apa-apa lah. Gak apa-apa. Kita mau ngomongin apa nih? Lah, nggak tahu lah. Kayaknya ngomongin ini ya, apa pandemi ini buat guru-guru honorer. Secara nggak langsung kan lu guru honorer. Dampak lu sebagai guru honorer selama pandemi ini gimana? Dampak apanya nih? Ya jelas kayak ekonominya, terus kegiatannya, pekerjaannya. Pekerjaannya jadi tambah susah. Tambah susah ya. Apalagi kan kita harus ya ibarat kata kayak gimana ya, kayak bertatap muka langsung sama wali muridnya itu kan. Biasanya gua kalau pas sebelum corona itu gue tatap mukanya pas bagi lapor doang. Pas bagi lapor. Ini sekarang hampir tiap minggu tatap muka. Sekarang hampir tiap minggu ya. Apalagi kan namanya SD gitu kan, gue di tempatnya yang ibarat kata nggak ke kota-kotaan banget. Yeah. Semua orang tuanya nggak bisa Android. Sekarang kan wajib pakai Android kan. Tapi bener nggak sih kalau ngajar tatap muka dan ngajar online itu lebih susahan online? Ya itu dia tadi susahnya itu ya dari penggunaan Androidnya itu sih. Dari penggunaan Androidnya. Kayak kan kalau ini kan wajib itu pakai Android, itu wajib banget itu kan. Wajib. Jadi ya sebagian orang hampir setengahnya apa ya, itu tuh kayak ya apa nggak bisa gitu pakai Android itu, jadi ya susah. Jadi ya pakai via WA yang biasanya kalau kayak guru-guru SMA apa kuliah gitu kan, itu kan bisa pakai Zoom apa segala macam gitu kan. Kalau kita pakai Zoom, Pak ini gimana, aduh rempong sekali. Secara kan lu ngajar SD ya, yang SD. dari istilahnya dari kelas 1 sampai kelas 6 kan. Ya kalau kelas 6 masih mudeng lah ya kalau untuk main HP aja bisa kan. Nah itu dia juga. Iya. Kata emaknya tuh banyak keluhannya itu kayak, Pak ini anak saya ini nggak pernah belajar, main game terus. Lah. Ini anak siapa sebenarnya? Yang di rumah siapa gitu kan? Yang Tapi di rumah memberi pelajaran untuk para orang tua yang selama ini memandang remeh guru sih menurut gua ya kan. Waktu itu pernah ada yang ngomong, Pak ini gini susah lupa ngajarin anak saya gini. Terus tak jawab, Bu, sekarang ibu paham kan, kata kan, ngajarin anak satu aja susah. Gitu kan. Ngajarin anak ibu sendiri satu susah. Saya 34 anak sendiri. Bu, gitu kan. Gimana coba susahnya? Anak orang seakan-akan sekarang jadi ajang balas dendamnya. Enggak balas dendam. Enggak. Bukan gua yang ngomong balas dendam. Bukan gua. Iya benar. Jadi ya memang bahkan saudara gua sendiri pun ngalamin. Apalagi ini masih enak yang orang tuanya udah kenal HP. Gimana kalau yang orang tuanya belum kenal HP? Bahkan saudara gue sendiri pun, paman gue itu yang ngalamin kalau suami istri ini dia nggak bisa megang HP Android, biasa megang HP yang biasa lah, cengpo cengpo kalau kata orang sekarang.
itu ceng-ceng. Bukan Android. Nah, ketika pandemi masuk, mereka harus belajar menggunakan sistem-sistem yang ada di Android. Iya. Bahkan untuk mempelajari anak supaya bisa itu sangat sulit karena ya tahu sendiri anak kecil dipegangin HP bukannya belajar malah lihat YouTube, Nah, ya kan kayak gitu. Terus ada lagi kan waktu itu ada rumor katanya ada kuota gratis dari pemerintah. Oh gitu iya, kan. Banyak yang protes ke gua. Iya dah. Jadi ya kan yang di pemerintah itu kan kuota belajar sih, bukan kuota umum gitu Iya. kan. Banyak yang protes pas kuotanya habis, Pak ini kok nggak bisa lagi ininya internetannya. Lah ya kan kuota belajar. Cuman bisa digunain untuk via Zoom atau Google Meeting. Sedangkan Ya? gua nggak pakai Zoom. Iya bener. Sebenarnya percuma ya, harus gimana coba? seharusnya ada langkah-langkah yang tepat dari pemerintah biar supaya ini cepet kelar, biar bisa kita kembali normal lah gimana. Sebenarnya pemerintah udah bagus sih untuk menetapkan segala sesuatu, kebijakan-kebijakan dia juga udah bagus, cuman tinggal kita juga yang menyikapinya seperti apa gitu kan. Karena semua orang udah capek. Ya. Capek banget. Udah setahun ini. Ini tanggal 4 kemarin kalau nggak salah tepat setahun. Tanggal 4 ini tanggal berapa sih? Ya ini tanggal 4. Iya. Enggak, tanggal 3 apa tanggal 2 gitu. Tanggal 3 itu ya tepat setahun corona masuk ke tahun Indonesia. yang pertama libur 2 minggu. Iya. Terus ada libur lagi 2 minggu. Semua ini berawal dari 14 hari. Kalau nggak ada 14 hari kita nggak susah. Sampai setahun. Sampai setahun. Pokoknya ada 3 kali pemberitahuan. Pokoknya 2 minggu kan, diliburkan 2 minggu. 2 minggu. Setelah 2 minggu ada pemberitahuan lagi, diliburkan sampai tanggal sekian. Sampai tanggal sekian. Yang ketiga diliburkan sampai tanggal sekian. Pemberitahuan keempat nih diliburkan sampai waktu yang tidak ditentukan. Waktu yang tidak ditentukan asli. Kalau kata komen. Kata komen masih katanya. Masuk. Aduh. Ya, namanya juga musibah ya, kita nggak ada yang tahu. Ya sama aja kayak kayak kita ini kayak perang gitu kan. Kayak perang bener. Asli. Kalau perang ngelawan orang itu enak. Ini perang ngelawan Kita nggak ngelihat. ketidaknyataan. Kita nggak ngelihat gitu kan. Kalau perang lawan Ada juga. orang masih enak. Kopassus kita hebat-hebat. Perang lawan ketidaknyataan itu yang susah. Apa yang mau dilawan? Gimana cara ngelawannya? Yang jelas kita cuma bisa berserah diri lah sama yang di atas. Terus untuk pendapatan waktu corona ini gimana? Ini kan kita membicarakan tentang cerita rakyat kecil ya. Kita ini kan rakyat kecil. Gue juga sebagai guru honorer di eskul. Gue sangat merasakan dampaknya. Gue ini rakyat kecil yang berbadan besar. Rakyat kecil yang berbadan besar aja. Yang besar perutnya doang lu. Ya gimana? Pendapatan kurang aja perut. Ya itulah, saking stresnya jadi buncit. Gue ya gue deh gimana ya, pendapatan gue kan dari eskul sih ya. Dari eskul. Gue itu paling gede itu pendapatan dari eskul. Kapan corona eskul yang berhenti. Ya udah susah. Apalagi yang kayak gue yang istilahnya gurunya cuman model-model cuman di eskul doang. Gue ngajar 3 sekolah nih. Harusnya sebulan gue dapet sekian, jadi nggak dapet apa-apa gue. Ya gue berharap ada sekolah yang baik hati aja, yang masih mau gaji walaupun nggak kerja. Terima kasih untuk sekolah-sekolah yang udah peduli mantap dengan pekerja honorernya ya. Sebenarnya kan harusnya emang, saya nggak bilang harusnya kayak gitu ya. Iya, setidaknya ada itulah ya. Yes, emang menurut gue sih wajib sih kayaknya. Gini juga harus yang dipikirin dari pemerintah itu, seandainya ini berjalan sampai 2022, harus ada pertimbangan untuk pelatih-pelatih eskul yang memang pendapatannya di situ gitu loh, kayak taekwondo, basket, karate segala macam. Itu kan mereka memang pendapatannya di situ, mereka melatih dari kejuaraan-kejuaraan yang ada, sedangkan apalagi pramuka ya khususnya untuk kegiatan sendiri kita ditiadakan, Pak. Pramuka paskibra itu. Untuk kegiatan sendiri kita ditiadakan. Gimana kita ingin mendapatkan asli penghasilan jika tidak disuplai oleh pemerintah? Ngemis. tapi gue ya gimana ya, namanya kegiatan itu emang hobi ya. Hobi itu gue walaupun nggak dibayar juga sebenarnya tetap
mau gitu Benar, ngejalannya. benar. Walaupun ya tetap nangis. Walaupun nggak dibayar tetap mau, tapi ya nangis Ya, ya, betul. namanya juga Nangis. bensin butuh, Nah, itulah. makan jajan butuh, ya kan? Ya tapi paling mungkin sekolah bilang ya orang nggak latihan kok. Iya, Gitu kan. benar-benar. Ya ada sekolah yang kebijakannya masih ngegaji pelatihnya, ada juga yang kebijakannya memang ini nggak latihan, jadi kita stop dulu, ini anggarannya segala macam. Ya, Tapi- kita juga nggak tahu sih kendala di sekolah gimana ya kan. Tapi sebenarnya gue kangen sih sama kegiatannya. Kangen sama ya semua orang juga pasti kangen. Jangankan kita yang eskul, mereka yang tadinya nggak niat belajar aja sekarang niat belajar ke sekolah loh. Ya kan? Iya. Dulu zaman pengen libur. Wih libur coba libur. coba gini, libur gini, coba gini, libur dikasih libur setahun loh. Pening. Pening malah. Pening malah ya. Tapi bener, emang kita serba terbalik sih. Kalau dulu kita capek, capek sekolah bolos. Yuk keluar. Kalau sekarang, capek di rumah, yuk sekolah. Maunya sekolah. Maunya sekolah. Apalagi ada yang rumor ini yang katanya tanggal 1 Februari mau masuk sekolah. Iya. Terus 1 ternyata nggak Februari masuk nggak lagi jadi dong. Masuk kan? Ya dong, agak lama dong. Eh, Yakin sih mudah-mudahan. Sampai sebulan. Mudah-mudahan cepet lah berlalu lah. Iya, Terus gimana untuk apa namanya? Untuk kegiatan yang kita jalanin seperti biasa itu jelas ada yang kebalik lah 180 derajat. ada lah yang terutama yang biasanya gue nggak betah pakai masker ini justru pakai masker. Sumpah gue pertama kali masih pakai masker ngap. Gimana Cok? Pesek? Pesek. Nggak ada hidung. Ditutup hidungnya. Hilang pernapasan guys. Asli. Gua pertama pandemi itu gue masih nggak pernah pakai masker ya. Pertama pandemi. Setelah udah berjalan berapa bulan ya gue cobalah pakai masker. Karena dulu gua kalau pakai masker pasti banyak gitu banyak ngap. Ya mas Asli. itu yang pas kita galang dana itu. Ya kan itu kan gunung Krakatau itu kan debunya banyak itu sih. Debunya banyak. Itu kan gue disuruh pakai masker nggak mau ya kenapa ya nggak betah. Karena nggak betah. Sekarang diwajibin. Itulah. Ya emang. Ya mudah-mudahan cepet kelar. Mudah-mudahan cepet kelar. Tapi orang Indonesia ini gimana ya? Pas awal corona yang kena baru berapa 2 atau 3 orang itu kan yang katanya pulang dari dari Wuhan ya. entah dari pulang dari mana lah pokoknya. Terus dia kena Covid 3 orang. Geger. Bener. Geger. Gini. Awas corona gini. Pokoknya semuanya dicuci. Pokoknya mandi. Bener. Gitu kan. Kapan sekarang udah 900.000? Biasa aja coy. Kita aja nggak pakai masker. Bener. Emang Bener kan? gegernya terbalik harusnya. Ketika udah 9.000 baru geger harusnya. Baru 3 geger udah 9. Penanganan pemerintah sih Bagus sih. lebih banyak yang sembuh soalnya. Ngejilat lah ya ini. Takut ya. Lebih banyak yang sembuh. Lebih bagus. soalnya. Emang penanganannya memang bagus. Apalagi khususnya di Lampung Selatan sendiri ya. Di Lampung Selatan itu termasuk banyak lah jumlahnya. Terakhir saya ngeliat berapa hari yang lalu itu jumlahnya 6.982 kalau nggak salah untuk per minggu yang terkena COVID itu. Tapi untuk penanganannya juga lumayan cepet sih untuk di Lampung Selatan sendiri, walaupun kita udah termasuk zona merah ya. Iya. Sekarang udah menurun sih, udah agak masuk ke zona kuning. Ya mudah-mudahan bakal turun-turun terus ke hijau gitu sampai kan. ke nggak ada lah ya. gitu kan. Mudah-mudahan itu sih harapannya. Kayaknya sih. Orang mudah-mudahan. Mudah-mudahan kan harapannya. Gua kayak gitu. Nah, Ketawa aja lu. tapi asli gua kangen kegiatan. Iya. Kangen kegiatan. Padahal capek ya kegiatan. Padahal capek. Kadang nombor. Bener, kadang nombor. Tapi kok kangen ya? Tapi kangen, asli. Orang Indo. Indo. Apa ya? Karena ada sesuatu yang ngebuat kita nyaman di situ itu. Betul. Jadi kita pengennya kegiatan. Gue pengen ngajar. Gue pengen terjun langsung ke lapangan. Gue pengen senang-senang bareng ketemu anak-anak gitu kan. Kayaknya capeknya tuh kayak. Capeknya hilang dibanding kita diem aja di rumah. Asli itu lebih capek. Ini beban diem di pikiran. rumah. Nah ini salah satunya perut nih lah ya. Wajar. Diem di rumah. Mana? Gimana? Kira makan nasi aja. Lauknya nggak ada. Mata minus. Mata Ya minus. gimana? 3 bulan nggak boleh keluar. Bener. Ya kan? Apalagi coba kalau nggak ngegame. Kalau nggak ngegame ya Pasti asli. ngegame itulah
bingung juga sih. Kalau mau tidur aja capek, Tidur aja. mau diem aja capek, ya kan. Yang game itulah salah satunya. Makanya banyak bocil-bocil FF berkeliaran. Capek apa? Capek badan, Capek badan, capek otak. Nggak ada duit tuh soalnya tuh. Iya benar. Kita mau kemana-mana ya nggak bisa kemana-mana juga sih. Ya, orang katanya dengar-dengar Anda juga jadi driver Gojek. Gue nyampe banting tulang jadi driver Gojek karena corona ini. Corona ini dahsyat sekali. sampai beralih katanya ke pedagang. Dagang lagi nyari duit. Gimana caranya ngangsur motor sebelum dek kolektor nagih. Sebelum utang-utang ditagih kita harus kerja keras. Asli aja. Iya. Tapi memang apa kalau misalkan kita diem aja ya enak sih, enak mereka yang udah dapat kerjanya nyata dari pemerintah, sedangkan kita ini yang masih hologram bentuknya. Ini apa, rezeki kijang Datangnya nggak diduga ya kan. Rezeki kijang ya agak susah sih memang untuk nyari pendapatan kalau kita sendiri nggak usaha kerja keras, karena kita juga mau buat karya juga susah juga. Semua udah ada bakatnya masing-masing, sedangkan kita yang memang bakatnya di guru ya mau gimana lagi gitu kan. Enggak sih, nggak di guru aja sih kalau gua. Woi, banyak sih. Kalau gua juga banyak. Cuman nggak laku aja. Mau musik nggak laku, sepi anjay. Mau buat konten-konten yang joget-joget itu. Buat konten-konten joget tok-tok. Nah, malu. Udah malu sama rambut gondrong dong. Tapi banyak lu anak-anak murid gue tuh yang main-main kayak gitu. Banyak main TikTok. Banyak banget. Ya gue juga nggak bisa nyalain sih. Ya gimana ya, nggak boleh keluar rumah. Ya mau ngapain? Benar. Ya itu lah. Gue juga main sih kalau tok mah main, tapi ya joget-joget sekali lah gue. Tapi ya malu, kaku, jelas. Buat naikin follower gua satu-satunya main tok cuman demo FYP gua, itu ada namanya FYP itu masuk beranda. Demo yang waktu itu. Demo kena gas air mata, seneng apa admin dari TikToknya tok-toknya seneng. Akhirnya FYP gua nongol yang komen 200. Budi. Setelah ada Bae pulang ke Indonesia. Terus naik lagi video gua, padahal itu Omnibus Law. Bukan dari 200 komen jadi 1.700 dan gua dihujat. Kalau jihad itu di jalan Allah, bukan di jalanan katanya. Asik memang. Ya, itulah ada pepatah yang mengatakan apa? Kamera lebih jahat daripada senjata. Benar, ya itu ya. Ya itu. Padahal itu bukan sama sekali bukan masalah abaib. Itu Omnibus Law. Netizen Indonesia. Sakit. Enggak ya, tapi memang netizen kita ini memang bagus tau. Lo tahu nggak Dayana? Iya. Dayana orang luar negeri, nangis sama netizen Indonesia. Ya itu sama kayak kita sekarang, ngelawan halayak yang tidak ada. Itu asli bener. Ngelawan halayak yang nggak kelihatan. Dari 2.200.000 follower turun ke 1.200.000. Nangis Dayana. 500.000 dewek lo bayangin, kayak istilahnya ada orang Batak bukan orang Batak, ada orang Jawa marah-marah ke orang Sunda, padahal orang Sunda ini nggak tahu bahasa Jawa. Nangis orang Sunda. Ya. Itu sama aja kayak kita marah-marah ke Dayana padahal dia orang Kazakhstan. Nangis. Orang Kazakhstan apa Rusia? Rusia ya? Iya, orang Rusia. Nangis. Donald Trump kalau diserbu netizen Indo nangis, gue yakin. Asli. Udah sekarang kita ini Indonesia ini kalau perang nggak usah nggunain Kopassus dan Jakoda keelitan. Netizen Indo berangkat. Ciut. Nangis tentara negara luar, yakin gue. Saking NKRI harga mati sekali, Bung. Tapi bener ya, itulah ulah pandemi akhirnya kita bermain sosmed.
Dan kita akhirnya banyak orang-orang yang terkenal sekarang di sosmed karena kegabutannya, ya kan. Salah satunya itu. Apalagi anak-anak sekolah tuh kadang followernya udah 1 juta. Anak-anak kecil, anak SD loh. Gua SD tuh main guli kelereng. Dia joget astagfirullah. Joget TikTok ya. Masya Allah. Emang perkembangan zaman kita nggak bisa ngelarang sih. Nggak bisa ngelarang. Yang jelas kita sebagai guru honorer setidaknya gunakanlah sosmed sesuai dengan aturan yang ada dengan baik. Jangan nyampe disalahgunakan lah, yang jelas sosmed itu. Jangan nyampe namanya HP itu udah bagus digunainnya cuma buat nonton video bocil boya. Video bocil asli aja. Mau gimana lagi ke? Sekarang ini udah zamannya media sosial emang udah berkembang banget. Sekarang ya, gue dibanding ngomongin TikTok ya, ngomongin TikTok, nggak apa-apa kita sebut merek aja. Siapa tahu di endorse. Ngomongin TikTok, YouTube, IG, Facebook itu kalah dengan TikTok. Karena apa namanya, di situ lebih cepat naikin followersnya dibanding di media-media sosial lainnya sih kalau menurut gua. Dan kepulgarannya juga ada. Kalau di IG kan kita kalau nggak berteman nggak bisa, paling cuma di pencarian. Kalau di YouTube kita harus searching. Kalau di Facebook orang-orangnya teman-teman kita isinya, ya kan? Kalau di TikTok kan paling apaan sih lu gitu kan. Kalau di TikTok kan nggak kenal kan kayak wih. Kalau di Facebook itu banyak hoax sih, gue malesnya gitu. Banyak. Contohnya ada orang lagi lagi nganuin mesin nih, mesin di pabrik. Tangannya masuk ke mesin. Tanda-tanda kiamat gitu. Gue paling ngeri. Kalau ada yang nge-share tanda-tanda kiamat. Ini turun di Mekah sering hujan. Ini tanda-tanda hari akhir. Orang Mekah mah alhamdulillah. Masih mikir tanda-tanda hari akhir. Aduh, ya pasti ada, udah nggak usah dipikirin ya. Pasti terjadi udah. Yang penting kita siapin perbuatan, amal dan ibadah kita. Iya, kalau misalnya ada yang tanda kiamat langsung langsung skip gitu aja. Ada awan bentuk kuda di mana, musibah apa yang bakal kau turunkan ya Allah. Ya, itu netizen Indo, the power of Facebook sih yang jelas. Sama gua seneng jadi netizen Indo. Seneng ya. Sama kalau di Facebook itu gua paling sering ngeliat jokes bapak-bapak. Yang gimana? Jokes bapak-bapak itu yang kalau nyeduh air airnya jangan panas sekali. Terus panas seember aja udah lumayan, apalagi panas sekali. Gitu. Sekali sekali. Jokes bapak-bapak. Tapi lo pada ngeliat nggak kalau di IG yang di sosmed itu, jika kalian pro pencet tombol like pakai hidung. Pakai kuku. Itu pro sekali. Mengemis like-nya itu pro sekali. Sumpah itu. Pasti kan ada orang yang apa ya pro? Pakai hidung dong. Dapat like. Bodoh itu yang nge-like bodoh. Lu mau aja dikasih Tuhan tangan biar enak nge-like pakai hidung. Ya Allah. Menyusahkan sekali. Enggak pakai ini dalaman burit ya. Sisa aja. Aduh, dalaman burit, Cuk. Kalau mencet pakai dulu. Tapi nggak bisa lah. Bisa. Tapi kan lu siapa katanya tahu ada yang menantang buat lu yang mau nge-like video ini pakai dalaman burit. Berarti ada gua kasih giveaway lo. Jangan lupa direkam DM gua. Tai. Aduh, capek, Cuk. Asli aja. Ya, namanya juga podcast kecil-kecilan, cuy. Lu siapa lu, artis bukan kok? Lu. Oh, mungkin lu punya kayak
Om Deddy itu kan artis-artis youtuber, terus ada yang itu lagi, ada yang tentang gamer. Kalau lu nih rakyat kecil nggak penting. Enggak, gue pengen ngebuat podcast itu yang memang isinya emang orang-orang kecil semua. Kalau artis-artis lah udah ada lah tempatnya. Gue juga nggak mungkin lah ngundang artis, nggak mampu, duitnya banyak cok, asli aja. Ntar kalau gue udah kaya mungkin bakal ngundang artis satu. Tapi gue pengen lebih ke ngundang-undang rakyat kecil yang memang ceritanya itu bisa didengar sampai ke luar angkasa. Kayak gitu. Acara TV yang padahal gue seneng banget sama acara TV ini, yang hostnya Om Deddy. Hostnya Deddy Corbuzier. Yang mana? Yang di TV itu sama OTD ya, apa mau Ipan Gunawan ya, hitam Bukan. putih. Itu hitam, kan, sebut aja mereknya nggak apa-apa. Boleh. Kan itu kan nggak ada kan. Padahal gue seneng nontonnya itu kan dia tuh anak-anak kecil, orang-orang kecil. Benar. Orang-orang kecil bagus sih acaranya. Cuman kenapa nggak di-cut ya? Itulah masalah intern mungkin karena pandemi ini ya segala macam. Apa karena rakyat kecilnya sudah habis. Alhamdulillah. Bersyukur rakyat kecil di Indonesia sudah habis. Nah, itulah yang pengen gua kemukakan. Kalau di TV kita nggak bisa vulgar. Maksudnya kita nggak bisa ini kayak gini. Kalau di TV kan harus benar-benar sesuai etika. Karena ada KPI. Nah, itu dia. Gue senang nonton anime. Lu dipanggil. Ada aja yang manggil. Di mana? Dikat aja nih. Di dekat Magicom belakang. Magicom. Enggak apa-apa, enggak usah dikat juga, enggak apa-apa. Inilah kendala syuting. Kalau di tempat yang enggak kedap suara, ada yang manggil. Orang di sini aja. Biasa ya gue ngeliat di podcast yang lain itu kayak AC gitu kan. AC. Ini kipas angin. Ngecel lah, Cok. Asik. Ya, masih papat. Geseran sini dikit. Biar kelihatan di kamera. Oh iya. Apanya itu? Elunya lah. Oh, kirain. Masa kameranya. Ya. Majuin ini enggak apa-apa. Lu kalau di ini emang ngajar apa? Kalau di apa? Ya ekskul itu. Di ekskul ya gua ngajar pramuka lah jelas. Nah, pramuka ya. Itu juga gua sering banyak yang kayak jelek-jelekin pramuka gitu. Untuk apa sih? Benar. Banyak memang orang, terutama orang tua ya. Ya. Banyak yang nggak setuju dengan kegiatan yang ada di pramuka sih. Terutama mungkin dari dulu ya mindsetnya terkenalnya pramuka kotor-kotoran. Ya kita kan tahu sendiri kita sering mandi lumpur segala macam. Terus penyiksaan ini itulah kasar. Kayak lu nyiksa gue. Kayak gue nyiksa lu kan. Tapi kan bukan masalah penyiksaannya ya. Sebenarnya yang kita lihat tujuannya yang harus dilihat itu. Karena apa yang kita didik bukan sekedar cuman materi aja, ya semuanya udah positif dapet sih. Gue yang ngerasain ya. Kalau kotor-kotoran, antisipasinya biasanya gua dengan cara dia itu gua udah kotor, bilas, bersih-bersih, nyuci sendiri kalau bisa. Di orang udah bersih baru pulang kayak gitu. Jadi orang tua juga pun kalau misalkan ini nggak terlalu marah kalau ngeliat anaknya bersih kan. Yang penting nggak sakit aja, intinya itu. Terus sama untuk kalau dihukum gitu nggak hukum sih, itu sebenarnya nggak hukuman. Ya sama aja kayak orang tua nyuruh anaknya beli bawang, taunya anaknya beli permen. Pasti kan dihukumnya dengan cara balik lagi ke warung, suruh beli yang bener gitu kan. Nah, sama juga dengan kita sebagai pramuka, bukan hukuman sebenarnya, cuman ketika kamu melakukan suatu kesalahan, kamu harus ngapain? Kamu harus minta maaf kah atau apakah atau inikah? Nah, itu cara yang kita ajarin ketika kita mengikuti kegiatan di pramuka. Dan mental itu sebenarnya nggak harus diamuk-amuk segala macam. Cuman mental itu yang harus kita didik, bagaimana cara kita berpikir dengan kritis, bagaimana cara kita berpikir dengan benar dan baik dan benar. Ya kan? Benar dan baik apa baik dan benar? Baik dan benar. Udah berpikirnya baik, benar pula ya kan. Nah, itu. Tapi ada juga sih, walaupun nggak semuanya orang tua sebenarnya. Iya, benar. Ada juga kalau misalnya orang tuanya itu
dia mikirnya ke positifnya ada. Waktu itu ada, Kak, ini Dewangga semenjak anak saya semenjak ikut pramuka udah nggak manja lagi loh. Iya, Gitu bisa. kan, itu kan ya jadi gimana, dia kemah, orang tuanya nggak datang, siapa yang mau nyuapin? Bener. Masa mau minta suapin kakaknya gitu kan, ya otomatis kan dia makan sendiri. Ya mandiri itulah. Tapi gue pernah ada contoh di kegiatan pramuka itu. Jadi dia ini ada salah satu anak cowok, dia ini ikut pramuka, dilarang sama orang tuanya. Ketika dilarang nggak boleh ini segala macam, dia udah ikut terus dia bohong. Kata gue bilangin nggak usah bohong, udah izin aja segala macam, yakinin kalau kamu itu ikut di pramuka bisa berhasil, terutama dinilai, karena kan ini mencakupnya sekolah. Kalau nilai kamu kan pramuka juga kan masuknya wajib ke ya? ekstrakurikuler wajib. Kurikulum. Gue yakinin anaknya, gue bilang sama orang tuanya, terus orang tuanya tetap keke. Oke, udah jalan 6 bulan, ibunya ngomong, udah nggak usah ikut pramuka lagi, ngapain katanya, capek-capekin aja. Ya udah, gue sebagai pelatih atau guru di situ, gue bilang dong, ya udah kalau memang anaknya nggak boleh ikut pramuka nggak masalah, kata gue, nggak apa-apa kok, ini juga kan nggak jadi patokan utama, kata gue kan, dalam kegiatan belajar mengajar. Jarak 1 bulan 2 bulan dia nggak ikut pramuka. Pas hari dimana gue latihan di situ, ada orang tua itu nyamperin gue. Dia bilang, Kak, ngeliat anak saya nggak? Namanya si A. Waduh, nggak ngeliat lo, kata gue kan. Terus kata dia, oh kirain ikut pramuka, katanya dia kan. Lah, Kata gue kan, kata gue, katanya kemarin kan nggak boleh ikut pramuka, Bu, makanya nggak ikut pramuka lagi dia semenjak dilarang. Gue bilang dengan baik. Terus terus curhat dia, iya lu Kak, kok si A ini semenjak nggak ikut pramuka malah makin bandel ya, katanya kan. Malah bandel banget sekarang, katanya. Lah ngapa, Bu? Ya kemarin ketahuan saya ngerokok, katanya. Waktu ikut pramuka dia nggak ngerokok kan, Kak? Enggak, kata gua. Ya enggak lah. Kalau dia ikut pramuka yang ngawas saya, Bu, kata gua. Jadi nggak bakal ada anak-anak saya ngerokok. Bahkan pelatihnya pun nggak ngerokok. Gue bilang gitu. Pelatihnya pun nggak ngerokok. Anak-anaknya juga pun nggak boleh ngerokok, kata gua. Terus gimana ya, Kak? Anak-anakku si A ini jadi ngerokok. Nanti kalau misalkan ini langsung ini aja kayak diajakin ikut pramuka lagi, katanya. Gua pikir dalam hati ya, jahatnya gua istilahnya. Dulu kayak gini kan. Sekarang kayak gitu kan. Terus gua gua pengen ngomong makanya gitu, cuman kan gak enak ya kan. Kita nggak boleh kayak gitu, harus menjaga. Ada dalam hati kecil gue pengen bilang gitu, cuman gue udah yakinin udah nggak boleh kayak gitu, nggak boleh lah. Orang tua yang nggak boleh ngikutin kegiatan. Akhirnya gue bilang, kata ibu itu, boleh nggak Kak kalau anak saya ikut pramuka lagi? Akhirnya gue bilang, waduh Bu, nanti ya Bu, kalau misalkan udah penerimaan baru saya buka lagi untuk penerimaan baru. Ada mah dalam hati? Ada. Dalam hati rasa dong. Dulu gue butuh dilarang-larang. Itu intinya gini loh. Jadi jangan nilai dari sisi negatifnya aja. Iya, coba gitu tolong kan. dinilai dari sisi positifnya. Ini apa sih anak ini ikut pramuka? Apa sih perubahannya? Apa Emang sih kalau ini? udah ngelihat sisi negatif, dia akan susah ngelihat sisi positifnya itu bakal Tapi susah. bener, anak yang ikut organisasi dengan anak yang gak ikut organisasi ya, gue bisa membandingin masalah attitude-nya. Oh iya. Kalau gue ya, kalau pribadi pendapat gue bisa ngelihat dari attitude-nya beda, nggak sama. Gue juga nggak tahu, yang jelas pendidikan karakternya pun beda. Karena kan di sekolah cuma diajarin tentang bagaimana bisa menghitung, bagaimana bisa belajar menghafal. Kalau di ekstrakurikuler apapun itu, gimana caranya lo disiplin, gimana caranya lo bisa mengerjakan ini. Terus kita juga kan diajarin public speaking. Gua jadi guru kayak sekarang. Itu kan gara-gara awalnya emang dari ikut kayak gitu. Gue juga anak pramuka sih ya. Iya. Public speaking itu yang mahal. Benar, public speaking. Ngomong depan orang itu yang mahal. Asli. Gimana kalau misalnya kita nggak bisa ngomong depan orang? Emang
beda public speaking di pramuka sama di guru itu beda. Gua sempet kayak gue nggak bisa nih ngejelasin aja gue masih deg-degan, padahal yang gue hadapin anak kelas 4 SD. Gue masih deg-degan, tapi mungkin emang karena gue sering ngomong di depan, perlahan mulai bisa ininya kayak lebih cepat gitu, lebih cepat belajar ngajarnya gitu. Iya, benar. Ya kan, lebih Susah itu dapat public speakingnya memang. Dia di dunia kerja juga kan ya gitu, public speakingnya. Penting. Yang kalau misalnya lo datang ngadepin HRD gitu kan, wawancara. Pasti kan itu kan cara ngomongnya. Kalau misalnya lo nggak tahu public speaking ya, ayo, siapa yang mau ini kan? Benar. Susah memang. Orang ini aja nggak jelas ngomongnya gitu kan. Terbata-bata. Terbata-bata. Gue itu dulu nggak bisa. Gue itu salah satu orang yang introvert sebenarnya dulu. Orang yang mengurung diri dengan keadaan. Ya gimana ya? Kita mau apa-apa malu. Bahkan dulu gue waktu SMP cuma disuruh nulis berapa kali berapa aja gue udah gemeteran. Akhirnya gue ngikut organisasi lah, salah satu organisasi. Gue awalnya pas kibra di sekolah SMP. Terus jarak 2 minggu gue ikut pramuka. Nah dari situ gue pengen ngeliat orang di depan tuh enak. Kok kayaknya orang ini enak ya di depan ya, pikir gue. Asik banget loh orang ini di depan, diperhatiin sama semua orang. Kapan lagi? Semua banyak mata tertuju ke kita gitu. Ngerasa artis ya kan ya? Ngerasa artis asli. Artis banget. Artis kalau misalnya nggak ada yang nonton, nggak jadi artis. Benar. Itu kan. Benar. Kalau misalnya artis nggak ada yang nggak ada yang merhatiin, dia nggak bakal jadi artis. Asli. Ya itulah. Public speaking itu penting sih. Ya itu yang kita ajarin di organisasi ya. Itu yang kita ajarin di organisasi. Jadi nggak cuman sembarang datang siksa, datang hukum, datang guling-guling segala macam. Itu yang orang-orang itu yang diceritain. Memang banyak foto-foto yang beredar seperti itu, dan juga memang banyak ada kejadian seperti itu. Cuman tidak semua kegiatannya sisinya negatif. Bahkan ya menurut gua pribadi, orang yang dilakukan seperti itu fine-fine aja sih, nggak terlalu bermasalah sebenarnya. Misal ada tuh yang waktu itu foto anak pramuka makan di tanah. Nah itu juga gua nggak setuju. Nah kucing gua aja makan aja pakai alas gitu kan. Itu emang ada orang-orang yang berpikirnya kurang. Dia tuh biasanya didikan kayak gitu tuh cuman modal datang terus keluar, masuk lagi udah jadi senior. Nah, gitu. Ingatnya cuman saya pas masuk dihukum. Maunya aja ngehukum orang gitu kan. Hukum orang, ketika pas dihukum nggak mau. Itu rata-rata sih orang-orang kayak gitu. Cuman ya pasti ada yang kayak gitu. Dan kita yang menjaga baik-baik dan menjaga dengan benar nama ini, cara perlakuannya ya nggak nyampe segitu lah. Kalau masalah makan ya di tempat yang layak. Masalah minum yang di tempat yang layak. Sholat pun di tempat yang kalau ada yang layak. Kalau misalkan memang di kebun harus memang mengharuskan di kebun, nggak ada masjid segala macamnya, kita di kebun nggak masalah, asal dialasi. Gue juga setiap kalau misalnya ada acara itu ya pasti suruh bawa alat sholat. Benar. Ya kan? Harus bawa alat sih sebenarnya, alat sholat, alat segala macem. Yang penting keperluan kita sih yang jelas. Itu kita udah jaga nama baik itu. Cuman memang ada beberapa orang-orang yang menghancurkan itu karena situasinya mungkin kurang tepat sampai dia diupload di sosial media. Itu tadi kamera lebih jahat daripada senjata. Memang lah ya kan. Sekarang itu lebih berbahaya kamera daripada senjata. Benar. Senjata itu sekarang udah nggak tajam. Kamera aja bisa buat motong bawang. ya pokoknya alat elektronik ini lebih berbahaya daripada senjata. Ya kenapa? Alatnya di sini, yang keserang di Rusia sana. Nangis. Oke. Sampai di sini perbincangan kita. Cukup sekian. Check out. Boom. Tai, gua, telu, check out.